Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahara dari kelas M92. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen pengempu MK mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar dan teman-teman yang kemudian menyaksikan video ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi pertama-tama senantiasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun pada kesempatan ini saya akan memberikan sepatah kata tentang materi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam dikaitkan dengan konsep dakwah di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi sekarang ini tak jarang kemudian kita melihat adanya perselisihan antara saudari-saudari kita, baik itu saudari-saudari kita yang non muslim maupun dari saudari-saudari kita yang muslim. Jadi secara realitas sosiologis dan historis memang menyatakan bahwa umat Islam itu terdiri atas beragam mazhab, berbagai pemahaman, dan kemudian jika turun atau diarahkan ke ranah masyarakat yang lebih luas seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, itu akan menjadi lebih berwarna atau lebih beragam. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan kita di dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, adapun ikhtiar yang perlu kita lakukan ini di dalam menghadapi tantangan tersebut adalah bagaimana kita membangun persatuan di dalam keberagaman tersebut. Nah, bagaimana konsep Islam di dalam membangun persatuan di dalam keberagaman? Yang paling kita sering mungkin sudah kita tahu bahwa di dalam Islam itu sangat menganjurkan adanya sikap toleransi, baik itu yang berbeda agama, terlebih lagi kepada saudara-saudari kita yang memang seagama atau muslim. Jadi betapa indahnya Islam, toleransi itu sangat dianjurkan. Bayangkan saja di dalam suatu hadis dijelaskan bahwa jika seorang muslim memasak dan kemudian bau masakannya itu tercium sampai ke tetangga, maka kita dianjurkan untuk membagikan makanan tersebut kepada tetangga kita. Nah, bayangkan betapa indahnya Islam. Di dalam hadis tersebut tidak ada satupun kalimat yang menyatakan redaksinya bahwa hal tersebut dilakukan jika hanya kepada saudara semuslim saja, saudara kita yang muslim saja, tidak. Namun di sini secara umum, baik itu muslimkah ataupun non muslim. Jadi berbicara tentang mazhab, sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa kita perlu mengenal kata manhaj. Di dalam ceramah Ustaz Adi Hidayat yang pernah saya dengar, yang telah saya dengar,
mengatakan bahwa kita perlu mengetahui dua kata ini, manhaj dan mazhab, sebelum berselisih. Jadi manhaj adalah semua yang berpedoman pada sunnah, baik itu melalui sanad-sanad, kemudian itulah yang disebut dengan manhaj. Jadi manhaj itu ada yang satu contoh, ada yang satu dalil satu contoh, ada yang beraneka dalil, ada yang beragam dalil dan aneka contoh. Misalnya kan itu yang tata cara dalam sujud, kan ada perbedaan di dalam dua hadis, ada perbedaan mengenai bagian tubuh mana yang terlebih dahulu tiba di tempat sujud, apakah telapak tangan dan lutut. Nah, di situ terdapat perbedaan pendapat. Nah, jika kita condong misalnya kepada satu pilihan, kita condong kepada misalnya kita lebih condong ke pilihan kedua, yaitu yang terlebih dahulu sampai bagian tubuh yang sampai ke tempat sujud, yaitu telapak tangan, maka itulah yang kemudian disebut dengan mazhab, yang kemudian dari kata mazhaba ilaih, yaitu pilihan yang kemudian condong kita pilih, yang tuntunannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu deh. Adapun kembali ke toleransi. Toleransi itu sendiri dijelaskan di dalam beberapa dalil di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Yunus ayat 40, kemudian ada di Al-Baqarah dan banyak ayat-ayat lain yang kemudian menjelaskan. Dan bukan hanya dalil-dalil ayat, terdapat pula penguat-penguat di dalam beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang pentingnya toleransi. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wa tanzir man qala. Lihatlah apa yang saya ucapkan, tapi jangan lihat orang yang memberikan pesan itu sendiri. Saya tutup dengan kata akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.